Indomie. Siapa yang tak kenal dengan mie instan yang satu ini? Mulai dari mahasiswa yang merantau, ibu rumah tangga, hingga pekerja kantoran, semua pasti pernah menikmati semangkuk Indomie hangat. Dengan segala kelezatan dan kepraktisannya, Indomie telah menjadi bagian dari keseharian banyak orang, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai belahan dunia. Mie instan ini telah menembus batas negara dan budaya, menjadi simbol makanan cepat saji yang murah meriah. Tapi di balik popularitasnya yang luar biasa, ada beberapa hal menarik yang perlu kita gali lebih dalam tentang brand ini. Apa sebenarnya yang membuat Indomie begitu sukses dan tantangan apa yang mungkin dihadapi oleh produk ini di masa depan? Mari kita mulai dengan apa yang jelas menjadi salah satu kekuatan terbesar Indomie. Ragam rasa yang tak tertandingi. Indomie hadir dengan berbagai varian yang menggugah selera, dari mie goreng yang legendaris hingga rasa-rasa unik seperti soto, kari ayam, dan rendang. Setiap varian membawa cita rasa yang begitu akrab di lidah orang Indonesia. Ini salah satu alasan mengapa Indomie begitu dicintai. Mereka tahu bagaimana menyentuh hati para penikmat makanan melalui rasa yang otentik dan beragam. Selain itu, varian rasa ini tidak hanya sekedar menawarkan pilihan, tapi juga mampu menghadirkan pengalaman kuliner yang berbeda di setiap gigitannya. Misalnya, rasa mie goreng bisa membawa kita pada nostalgia masa kecil, sementara varian lain seperti ayam bawang menawarkan kenyamanan rasa yang lebih sederhana. Tapi pertanyaannya adalah, apakah keberagaman rasa ini cukup untuk terus mempertahankan loyalitas konsumen? Dengan persaingan yang semakin ketat dan selera konsumen yang terus berkembang, apakah Indomie bisa terus menciptakan varian-varian baru yang tetap relevan dengan selera konsumen di masa depan? Lalu, mari kita lihat dari sudut pandang distribusi. Indomie memiliki jangkauan yang sangat luas, dari toko kecil di desa hingga supermarket besar di kota. Indomie selalu ada, siap memuaskan rasa lapar kapan saja. Distribusi yang merata ini tentu menjadi salah satu faktor penting di balik kesuksesan mereka. Bayangkan, dalam situasi apapun, entah itu saat kamu baru pulang larut malam, saat hujan deras, atau bahkan saat kamu berada di tengah hutan dalam perjalanan camping, kamu bisa menemukan Indomie. Ini menunjukkan betapa kuatnya jaringan distribusi mereka. Namun, distribusi yang ekstensif ini juga membutuhkan biaya logistik yang besar dan pengelolaan rantai pasokannya rumit. Bagaimana menurut kalian, apakah jangkauan yang begitu luas merupakan aset terbesar Indomie atau bisa jadi beban tersendiri? Terlebih lagi dengan meningkatnya biaya logistik dan tantangan dalam pengelolaan rantai pasokan. Bisakah Indomie terus mempertahankan kehadirannya yang merata ini tanpa menaikkan harga atau mengorbankan kualitas? Kita juga harus berbicara tentang bagaimana Indomie telah menjadi bagian dari budaya makanan di berbagai negara lain. Di Nigeria misalnya, Indomie telah begitu populer hingga dianggap sebagai bagian dari masakan lokal. Merek ini bahkan telah diadopsi ke dalam berbagai hidangan kreatif, menunjukkan betapa fleksibelnya produk ini dalam menyesuaikan diri dengan berbagai budaya. Ini bukan hal yang mudah dicapai oleh sebuah merek makanan yang berasal dari negara lain. Ekspansi internasional ini jelas menunjukkan kekuatan brand Indomie di pasar global. Tapi, bagaimana dengan tantangan adaptasi? Setiap negara punya selera dan preferensi yang berbeda. Mampukah Indomie terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan keragaman budaya kuliner di seluruh dunia? Dan apakah Indomie
mampu mempertahankan identitasnya yang kuat sembari terus beradaptasi dengan pasar yang berbeda? Namun, di balik popularitasnya ada isu-isu kesehatan yang tidak bisa diabaikan. Seperti produk mie instan lainnya, Indomie mengandung natrium yang tinggi serta bahan pengawet yang sering menjadi perhatian bagi konsumen yang peduli akan kesehatan. Ini adalah tantangan yang nyata di zaman sekarang, di mana semakin banyak orang yang beralih ke pola makan yang lebih sehat dan alami. Meskipun Indomie telah mencoba mengurangi beberapa bahan yang kontroversial, kenyataannya adalah bahwa mie instan masih dianggap sebagai makanan yang tidak sehat oleh banyak orang. Di era di mana kesadaran akan hidup sehat semakin meningkat, produk seperti Indomie bisa jadi menghadapi tantangan berat. Konsumen mulai mencari alternatif makanan yang lebih sehat, dan ini bisa menjadi ancaman bagi Indomie jika tidak diantisipasi dengan baik. Bagaimana mereka bisa menanggapi tren ini? Apakah mungkin bagi mereka untuk mengembangkan varian yang lebih sehat namun tetap lezat? Dan jika ya, apakah konsumen yang sudah terbiasa dengan cita rasa khas Indomie akan menerima perubahan ini? Kemudian ada juga masalah lingkungan yang semakin mendapat sorotan. Produk mie instan seperti Indomie umumnya menggunakan kemasan plastik yang sekali pakai. Setiap hari jutaan bungkus Indomie dikonsumsi dan menghasilkan limbah plastik yang tidak sedikit. Dengan meningkatnya kesadaran tentang dampak lingkungan dari plastik, tekanan terhadap produsen untuk beralih ke kemasan yang lebih ramah lingkungan semakin besar. Beberapa negara bahkan mulai menerapkan regulasi ketat terhadap penggunaan plastik sekali pakai, dan ini tentu akan berdampak pada Indomie. Namun, di sisi lain, ini juga bisa menjadi peluang bagi mereka untuk berinovasi dalam hal kemasan yang tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga memperkuat citra mereka di mata konsumen yang semakin peduli akan isu-isu lingkungan. Jika Indomie bisa memimpin dalam inovasi kemasan yang lebih hijau, mereka tidak hanya akan memenangkan hati konsumen, tetapi juga menjadi panutan bagi industri mie instan secara keseluruhan. Tidak ketinggalan, persaingan di industri mie instan juga semakin ketat. Banyak merek lain baik dari dalam maupun luar negeri yang menawarkan produk dengan harga bersaing dan variasi rasa yang menarik. Dengan begitu, banyak pilihan di pasaran. Bagaimana Indomie bisa mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar? Apakah mereka harus terus berinovasi dengan rasa dan produk baru? Atau mungkin ada strategi lain yang perlu diambil? Persaingan ini bukan hanya soal rasa atau harga, tapi juga soal bagaimana merek-merek ini bisa menunjukkan diri di tengah kerumunan. Apakah Indomie akan terus memimpin dengan strategi pasar yang agresif? Atau mereka perlu menemukan cara baru untuk menarik perhatian konsumen yang semakin cerdas dan kritis? Terakhir, kita juga perlu mempertimbangkan faktor eksternal lainnya seperti kondisi ekonomi. Di masa ekonomi sulit, orang cenderung beralih ke makanan yang lebih murah, dan di sini Indomie mungkin bisa mendapatkan keuntungan. Produk ini menawarkan solusi cepat dan terjangkau untuk mengatasi rasa lapar, dan dalam situasi krisis ekonomi ini bisa menjadi penyelamat bagi banyak orang. Namun, jika kondisi ekonomi memburuk terlalu drastis, apakah konsumen akan tetap memilih Indomie? Atau mereka akan mencari alternatif yang lebih ekonomis lagi? Ini adalah pertanyaan yang menarik untuk dipikirkan. Selain itu, perubahan kebijakan ekonomi, fluktuasi harga bahan baku, dan nilai tukar mata uang juga dapat mempengaruhi harga jual dan profitabilitas Indomie. Bagaimana Indomie bisa tetap kompetitif di pasar global yang dinamis ini? Setelah membahas semua ini, tampak jelas bahwa Indomie bukan sekedar mie instan biasa. Mereka adalah pemain besar di industri makanan yang terus berkembang.
menghadapi berbagai tantangan sekaligus memiliki peluang besar untuk terus tumbuh. Apakah menurut kalian Indomie bisa terus mempertahankan posisinya? Di mana kekuatan mereka paling menonjol? Apa kelemahan yang perlu mereka perbaiki? Peluang apa yang seharusnya mereka kejar? Dan ancaman apa yang paling harus diwaspadai? Jika kalian punya pendapat atau analisis sendiri tentang Indomie, jangan ragu untuk membagikan di kolom komentar. Aku ingin tahu apa yang kalian pikirkan setelah mendengar pembahasan ini. Dan tentu saja, sebelum kita akhiri, pastikan untuk like, share, dan subscribe ke channel edukasi untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam edukasi.